wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal haula hadaya minal ahya ilal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala in tu'adzibhum fa innahum ibaduh wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang mulia sahibul fadilah Kiai Haji Abdurrahman Syarbini, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Muslihuddin, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Kamaluddin, yang mulia Kiai Haji Ahmad Riyad Hans, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sahroni, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Thohir, Al-Mukarram Mobil Muhtaram Ustaz, ini gerimis ya, gerimis itu ya. Guru-guru yang lainnya Ustaz Gerimis Ustaz Hidayatullah, Ustaz Nahroli Hasbullah, Al-Mukarram Ustaz Hanjil, guru-guru yang lainnya kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini cukup banyak yang hadir di sini, kita doakan guru semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, ini ada dua ini sambutan ongkoh, suruh minta tausiah ongkoh sedikit aja. Pertama mewakili keluarga besar Bapak Judin Dinkong Haji Pelor, mengucapkan terima kasih banyak dari ujung ke ujung, begitu banyak yang hadir. Yakin betul barokahnya zikir tahlil, barokahnya kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Almarhum Bapak Judin Kong Haji Pelor bersertanya Hajaros binti Kong Citok, Kong Haji Pelor bin Camoh, keluarga besar semuanya saat ini almarhum dan almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, mohon maaf wabil khusus para tetangga, ini jalan kepake sebentar, ada dua kapling jalannya ditutup. Mohon maaf para tetangga, para tokoh, para sesepuh yang lainnya, mudah-mudahan atas izinnya ini jalan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih dan mohon maaf itu mewakili dari Sohibul Bait atau Sohibul Hadi. Jamaah sekalian, terus ya, itu segitu kali deh ya sambutannya ya. Berarti tausiahnya sepongge lagi nih. Bacaan sholawat, bacaan kisah maulid Nabi ini kalau peringatan haul fadilatun azimatun nuhdi thawabaha minal ahya ilal amwat. Begitu besar fadilahnya, begitu besar manfaatnya. Nuhdi thawabaha, dihadiahkan pahalanya. Bacaan sholawat, bacaan kisah maulid ini dihadiahkan bagi almarhum atau almarhumah. Saya agak banyak ada cerita sama sekalian. Saat itu Syekh Sufyan Tsauri, siapa Syekh Sufyan Tsauri? Wahwa Syekh Imam Malik. Syekh Sufyan Tsauri ini gurunya Imam Malik, dan Imam Malik gurunya daripada Imam Syafi'i. Jadi Syekh Sufyan Tsauri maha guru daripada Imam Syafi'i. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya punya sahabat, saya punya guru, Kiai Haji Ahmad Fauzan. Karena penceramah intinya udah datang, berarti udah selesai ya? Oh, udah nafas dulu dah. Oke. Marhaban dulu.
Ini gitu Pak. Coba ini gitu Pak. Jangan, nggak boleh dong. Gaji. Yang 8 huruf. Beneran nggak? Emang nggak mau ngelamar lagi apa? Ambil Kiai Ojan nafas dikit saja ya. Ini saat itu Syekh Sufyan Tsauri berangkat haji, Pak. Pas lagi berangkat haji beliau ini naik onta, ada anak muda yang di depannya ini berbarengan itu bererot barisan. Ini Syekh Sufyan Tsauri ada anak muda, ini anak muda selama perjalanan menuju Mekah, ini anak muda kagak baca yang lain, cuma yang dibaca sholawat. Pagi dibaca sholawat, siang baca sholawat, sore baca sholawat. Ini Syekh Sufyan Tsauri penasaran, ini bocah kagak becus baca yang lain apa? Dipanggil itu, wahai anak muda, saya 2 hari 2 malam nih ngikutin, kalau kata orang bahasa di keramat mah ngintil itu. Saya ngintilin ini kamu dari kemarin yang baca sholawat, emang kagak bisa baca Quran begitu. Emang nggak bisa baca zikir, emang nggak bisa baca tahmid, nggak bisa baca yang lain. Kenapa engkau dari awal saya liatin 2 hari 2 malam yang engkau baca ini cuma baca sholawat? Anak muda ini nanya, man anta ya Syekh, kamu ini siapa wahai Syekh? Akhirnya bapak sekalian, ana Pak Ajab Syekh, ana Sufyan Tsauri, saya Sufyan Tsauri. Masya Allah Pak, ini anak muda kaget. Ternyata di belakang ini yang nanya ulama besar. Kalau dulu Pak namanya masyhur, tapi wajahnya kurang masyhur karena zaman dulu belum ada medsos sekarang. Masyhur namanya, tapi orangnya nggak masyhur. Langsung waktu sungkem itu anak muda, buru-buru cium tangan, ya Allah, maafin ya Kiai, kalau bahasanya begitu. Anak peminasyih, karena engkau ulama minal kabair, engkau ulama besar, saya berani cerita. Kalau engkau bukan ulama, kalau engkau bukan kiai, saya nggak berani cerita. Emang kenapa? Sebenarnya saya ini berangkat haji sama bapak saya. 2 hari yang lalu bapak saya meninggal dunia. Mau menjelang sore, ini bapak saya kain ihramnya dibuka, mukanya saya tutupin. Pas karena besok acara, besok pemakamannya ditutupin, malam saya nih mau menjelang maghrib, itu kain ihramnya saya implong. Tahu diimplong enggak? Apa diimplong nih? Saya lomok. Pas mukanya saya singkap itu kain ihramnya, kain kapan, saya buka mukanya, takjub tuh saya. Muka bapak saya hitam semuanya. Kalau bahasa orang kita keberangas. Apa nih keberangas? Keberangas tuh abang nabunin apa namanya singkong. Ini keberangas sama ini ya. Ame mana dari kita Pak? Nabunin singkong, bakar singkong 2 jam lupa tuh. Pas digoreng-goreng, hitam semua bos. Saya tutup lagi karena itu aib keluarga saya. Ceritanya begitu Pak. Karena dalam kondisi lelah, saya capek, saya tidur, ro'aitu bil manam, saya mimpi. Ada orang yang begitu mukanya cakep, mukanya begitu ganteng, parfumnya yang belum pernah saya cium sedikit pun. Subhanallah. Saya tanya, man anta, kamu ini siapa? Ternyata Pak, yang ganteng itu langsung buru-buru nyingkap muka, nyingkap itu kain ihramnya, muka bapaknya diusap. Ini anak muda nanya, man anta, kamu ini siapa? Pak Ajab kemudian menjawab, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Masya. Ternyata yang nyingkap, yang ganteng itu baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung anak muda langsung nanya, Pak gemetar, ya Rasulullah, kenapa engkau nyingkap muka bapaknya? Apa jawab Rasulullah?
bapakmu ini dulu bangornya luar biasa. Ini bangor bahasa saya Pak, bukan bahasa Nabi, bukan. Ini bahasa kita ya. Bapakmu dulu bangornya luar biasa, kebangetan untuk badannya luar biasa. Sekalipun ini bapakmu bangor, tukang maksiat, tapi bapakmu ini tiap malam tidak putus membaca sholawat kepada Allahumma sholli wa sallam. Ketika sakaratul maut, bapakmu teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini manggil namaku, maka aku datang kemari, aku usap muka bapakmu. Ta'ajjaba dzalika rajul, itu anak muda kaget Pak, menusin malam pas disingkap muka bapaknya, ternyata muka bapaknya yang tadi sore mukanya keberangas, itu mukanya pas disingkap bapaknya, mukanya putih ganteng lantaran diusap mukanya baginda Nabi Muhammad SAW. Cerita ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai hadis ini ada di raudhah, di dekat mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, syafaatku dihadiahkan bagi umatku yang pernah berbuat dosa besar, sekalipun pernah melakukan dosa besar, kalau sering baca sholawat, syafaati li ahlil kabair min ummati, rawahu Tirmizi. Kalau sering baca sholawat tetap dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini yang selawat, hitungan saya prediksi hampir 60 lebih ini baca sholawat, maka almarhum Bapak Judin Tingkong Haji Pelor, Kong Haji Pelor Tingkong Cangkong Haji Camo, saya yakin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena iya karena surat Assalamualaikum ala khotoyaya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Jamaah yang telah